segi cerita sih targetnya, pengen targetnya lebih bagus daripada sebelumnya dalam sisi religinya. Karena ini emang Kian Santang itu kental di syiar agama Islam. Maka saya pengen mudah-mudahan saya berharap di sini malah makin banyak nasihat dan Kian Santang mensyiarkan agama Islam sebagaimana kita tahu sejarahnya. Ini adalah kembalinya Raden Kian Santang season ketiga, ya, dan ini akan tayang mulai besok hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 mulai pukul 21.30. Kenapa kami menanyakan kembali Raden Kian Santang? Karena ya MNC TV alhamdulillah sekarang performanya sedang luar biasa dan kami ngelihat bahwa Raden Kian Santang season 3 insya Allah bisa melengkapi kejayaannya MNC TV dan mudah-mudahan ini semakin sukses buat kita semua. Dan juga kita ngelihat memang pemirsa terutama fansnya Raden Kian Santang itu sudah menanti-nantikan sekali program ini diteruskan. Pak, ini kan akhirnya terjawab nih, tayang sekarang itu. Ya. Mungkin istimewanya apa Pak buat yang kabarnya Raden Kian Santangnya yang season 3 ini Pak? Betul, kali ini memang kita buatnya nggak main-main ya, karena kita ingin seperti yang tadi saya sampaikan, ingin ini menjadi pelengkap kemenangannya MNC TV. Jadi kita buat dari tata suara, koreografi, sinematografinya sangat luar biasa. Jadi meskipun ini sinetron untuk serial di televisi, tapi kualitasnya persis seperti kita menonton film di bioskop, sangat luar biasa, keren sekali. Atraksi silatnya, kemudian permainan pemain-pemainnya juga sangat luar biasa. Berarti harapannya apa Pak? Dan harapannya Pak buat Ya. season 3 ini? Tentu saja harapan kami adalah akan semakin sukses. Apalagi juga kami menempatkan slot Raden Kian Santang season 3 persis setelah Family 100 yang alhamdulillah juga saat ini sedang merajai program televisi di Indonesia ya, dan insya Allah akan membawa keberkahan juga untuk MNC TV sehingga kami tetap menjadi yang terbaik. Alhamdulillah memang agak sedikit berbeda karena sudah mulai dewasa ceritanya. Ya mungkin dari segi cerita paling berubah. Dibandingkan sebelumnya ini bakal banyak konfliknya itu bercampur-campur, ada dari keluarga, ada dari konflik kerajaan, dan juga ada konflik di luar kerajaan. Nah itu sih yang bakal beda banget sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada penjahat, pendekar langsung diselesain, tapi kalau ini enggak, ini malah kerajaan dulu yang bermasalah. Tantangannya Alwi mungkin ceritanya akan lebih banyak mengembara daripada sebelumnya. Alwi bakal lebih banyak keluar dari kerajaan dan tentunya karena mau berhadapan dengan bulan suci Ramadan juga dikit lagi, makanya kita akan memasuki nasihat-nasihat ya. Sebagaimana saya pernah bilang, mudah-mudahan tontonan ini bukan hanya menjadi sekedar tontonan tapi menjadi tuntunan insya Allah. Ini kan fans sudah banyak yang menanti-nantikan nih. Akhirnya besok tayang. Mungkin kamu sebagai pemain lihatnya gimana? Alhamdulillah senang dengan antusias mereka dan saya berterima kasih. Alhamdulillah dari sejak saya kecil sampai sekarang nggak berasa dan mereka masih ada mendukung saya, dan itu alhamdulillah saya bersyukur pada Allah dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai sekarang bahkan adanya sinetron ini karena adanya mereka yang pengen sinetron ini kembali tayang, makanya tayang kembali, alhamdulillah. Tapi apa sih yang target kamu apa sih buat yang season 3 ini kan sinetron legend Ya. Targetnya mudah-mudahan mungkin dari segi segi cerita sih targetnya, pengen targetnya lebih bagus daripada sebelumnya dalam sisi religinya. Karena ini emang Kian Santang itu kental di syiar agama Islam. Maka saya pengen mudah-mudahan saya berharap di sini malah makin banyak nasihat dan Kian Santang mensyiarkan agama Islam sebagaimana kita tahu sejarahnya. Itu sih yang Alwi berharap. Mudah-mudahan makin kentalnya itu di situ. Alhamdulillah chemistry-nya luar biasa. Nggak banyak yang saya nggak kenal karena memang alhamdulillah mereka sebelumnya bersama saya di sinetron Kian Santang ini. Tapi ada juga yang baru-baru, alhamdulillah kami benar-benar kompak dan alhamdulillah kemarin bahkan saking banyaknya pemain yang masuk dan sekarang mungkin ada kali ya 30 lebih pemain kemarin waktu episode pertama, dan itu kan sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Di awal aja udah ada lebih dari 30 pemain yang baru. Nah itu alhamdulillah kami kompak dan kita sama-sama pengen ngebangun Kian Santang ini lebih baik. Nobar kebetulan Alwi kan ngeliat hasilnya dan Alwi belum nonton semua sih, baru setengah. Jadi baru 1 jam nonton, udah diburu-buru ke atas mau sholat juga. Ngelihatnya luar biasa, beda dengan sebelumnya. Lebih banyak adegan slow-mo
kayak berantem-berantemnya. Jadi memang lebih kelihatan bentuknya. Dan juga lebih banyak konflik sih. Nanti kalau teman-teman nonton di awal episode bakal banyak konfliknya ke Kian Santang. Nah itu sih yang mungkin akan lebih gimana trigger lah untuk kita semua. Ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa saksikan kembalinya Raden Kian Santang season 3 setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Season 3 ini tentunya karena ini menjadi apa ya, anggaplah bisa dianggap sebagai kembalinya Raden Kian Santang yang ingin beda gitu ya. Di sini nggak apa-apa ya, sekarang saya bocorin lah mengenai penokohan saya sendiri. Di sini saya memerankan ada 3 tokoh loh di sini gitu. Itu yang apa pastinya lebih beda ya. Selain saya memerankan Wisnu Aji, di sini ada tetap jadi Prabu Siliwangi juga, Prabu Siliwangi, dan ada tokoh Aki Kolot di situ. Saya nggak akan menerangkan di sini bagaimana penokohan Aki Kolot ini. Jadi nonton aja kembalinya Raden Kian Santang season ketiga ini. Pokoknya KRKS 3 ini apa istilahnya memberikan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan lah, dari segi sinematografi ataupun dari sisi CGI ya seperti itu. Terus juga dari penata laga yang sekarang ada agak berbeda dari yang kemarin secara konsep ya. Tapi intinya tidak lepas dari RKS 1, 2, 3 semuanya menyenangkan, semuanya mengesankan dan terbaik pokoknya bagi saya. Nah ini udah lama ditunggu sama fans, Ya. akhirnya besok tayang. Gimana Ya. sebagai pemain lihat? Perasaan ya sungguh luar biasa. Di sini juga saya tidak menyangka ya, banyak sekali para fans, khususnya fans Alwi ya. Di samping juga ada fans kembalinya Raden Kian Santang pada umumnya sangat antusias, dan saya sangat speechless tadi. Banyak dari teman-teman yang memang sudah menunggu. Kita kan sudah mundur 2 kali ya penayangan, dan akhirnya insya Allah besok jika tidak ada halangan KRKS 3 ini akan tayang hari Kamis 16 Maret pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di MNC TV. Ya, alhamdulillah ya. Sebetulnya Raden Kian Santang ini pada season 2 tuh terhenti karena pandemi gitu ya. Di tahun 2021. Nah, setelah kita cukup yakin bahwa dan pemerintah juga sudah mengizinkan kita untuk beraktivitas secara 100% seperti sebelum pandemi, maka kita memutuskan untuk membuat kembalinya Raden Kian Santang season 3. Harapan kita sesuai dengan semangatnya, di mana produksinya sangat lebih baik, lebih unggul dari segi teknologi. Ini menjadi satu yang berbeda dari season sebelumnya dan membawa sesuatu yang baru ya, hal yang baru. Berarti yang istimewa apa nih Pak di season 3 ini Pak? Kembali salah satu. Salah satu yang boleh saya bilang istimewa adalah kita mengajak beberapa teman-teman pekerja seni yang cukup punya nama di industri, yang bahkan sangat punya nama di industri, seperti Jose Purnomo sebagai sutradara, kemudian juga teman-teman dari support yang lain yang punya pengalaman banyak di bidang fighting action. Jadi dengan demikian kita berharap ini menjadi satu yang sangat akan membuat decak kagum terhadap kembalinya Raden Kian Santang season 3 kalau nanti ditonton ya. Jadi mudah-mudahan mulai besok tanggal 16 Maret jam 21.30 di MNC TV. Pak ini kan salah satu sinetron ikonnya MNC TV. Mungkin targetnya apa sih Pak buat yang kali ini? Ini salah satu ikonnya MNC TV sinetron ini ya. Memang kita sebutnya sinetron genre kolosal gitu ya. Kita nggak mau melupakan genre ini. Kita berharap seni fighting dalam kaitan dengan legenda cerita budaya Indonesia tetap harus ada dan tetap dinikmati oleh penonton Indonesia. Banyak yang kangen, banyak yang merindukan format ini, dan alhamdulillah MNC TV sangat menyukai konsep yang baru ini dan terwujudlah hari ini.
Aku perannya di sini sebagai Ambet Kasih dan karakternya itu untuk season 3 agak sedikit berbeda dari season kedua. Berbedanya di sini bukan jadi antagonis yang seperti apa ya, tapi karena ada keinginan yang luar biasa ingin menjadikan anak sendiri menjadi seorang raja, karena posisinya di sini tuh Ambet Kasih itu istri pertama dari Prabu Siliwangi gitu. Istimewa di season 3 ini apa? Istimewanya di sini anak aku udah kumpul semua. Jadi kemarin baru satu, sekarang udah ada tiga-tiganya karakternya udah komplit, dan lebih diangkat lagi cerita dari Sumedang Larang kalau aku kan. Maksudnya itu kayak pasukan Sumedang Larang, pasukan Pajajaran. Nah, lebih diangkat lagi dan pemainnya juga semuanya bagus-bagus, aktingnya keren-keren, dan untuk pemainnya juga semua refresh ya, muda-muda, terus kayak cakep-cakep, semuanya oke. Untuk KRKS ini prepare-nya oke banget. Berarti maksudnya chemistry dengan pemain yang lain berarti gimana? Untuk chemistry sendiri memang harus dibangun sih ya, karena kan pertama ada yang pemain baru, terus yang baru main gitu kan. Jadi aku sih kalau di lokasi kayak sering ngajak ngobrol sama yang jadi anak aku atau pemain-pemain lain, jadi supaya ada kedekatan lah ya, jadi nggak kaku dan biar cair aja gitu kalau di lokasi tuh gimana enaknya. Karena kan ada yang baru-baru itu belum tahu gitu gimana di lokasi itu seperti apa gitu, kita harus bagaimana. Nah, karena sebagai pemain lama, ibaratnya pemain sebelumnya lah ya, jadi kita harus kasih ilmu lah, kasih kisi kalau di situ begini, kalau ini orangnya seperti ini, kalau kita tuh harus kayak gitu lah, jadi aman semuanya. Nanti kan syutingnya pas puasa. Mm-mm. Ini gimana persiapannya? Ya sama kayak tahun lalu sih sebenarnya. Jadi kayak kita lebih deket lagi, kita bisa buka puasa bareng, terus kayak bisa taraweh. Kalau memang kayak scene itu belum masuk ke kita, itu kita bisa gunain waktu gitu ya. Kadang ada yang taraweh 11 rakaat bareng-bareng. Tapi biasanya waktunya sih jadi agak lebih berkurang kan, karena mau sahur. Jadi kayak misalkan sekarang kita syuting sampai jam 12 ya, mungkin kayaknya jam 11 udah pada selesai, karena kan harus pada pulang terus sahur gitu kan. Kasihan juga lah sama pemain dan kru gitu. Tapi maksudnya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin gimana? Jadi dalam artian lewat by WhatsApp kah, video call atau seperti apa? Untuk anak, betul. Kalau aku emang sama anak aku tuh kayak via telepon, terus video call, dan apapun itu acaranya gimana supaya kaitan batin aku sama anak tetap ada gitu. Karena kan pertama memang sibuk, kalau udah masuk stripping tuh ya waktu udah pasti berkurang, terus waktu sama anak juga berkurang. Gimana caranya kalau misalkannya saya dapat libur tuh udah pasti jalan sama anak sih kalau aku gitu. Nah, ini kan sinetron legend di MNCTV ya. Dan akhirnya sekarang tayang lagi setelah sebelumnya tertunda. Mungkin melihatnya gimana? Melihatnya senang sekali karena kita sempat libur di 1 tahun terakhir atau 2 tahun lah ya kurang lebih. Terus sekarang ada KRKS season 3 dengan kemasan yang luar biasa. Ini cerita legenda, dan alhamdulillah penontonnya yang udah dari kapan tahu udah pada nonton dan udah pada nggak sabar. Jadi kita udah punya penonton tetap gitu. Makanya pas sekarang jebret gitu kan, ada lagi promo, semuanya udah pada seneng, udah pada nungguin gitu. Ini kan tayangnya agak malam. Mm-mm. Nah, mungkin nanti gimana? Kalau kita lihatnya mau Ramadan, ini sih sebenarnya jamnya aman-aman aja, karena orang kan setelah taraweh biasanya lanjut nonton TV sambil nunggu malam gitu kan. Makanya nih besok aku lihat, pengen tahu tayangannya tuh berapa lamanya. Semoga sih, aku harapannya ya ini bisa nemenin pemirsa di rumah, penonton Kian Santang tentunya menjadi tayangan favorit setiap hari gitu, menemani malam-malam di bulan suci Ramadan dan seterusnya gitu. Udah tadi pada ya udah deh. Satu yang tanya ya. Ya, beda emang tayangnya. Ya. Tanggapannya sendiri sih pertama kaget ya dengar berita dan baca tadi di media sosial, karena menurut aku itu kan masih di bawah umur banget, 15 tahun tapi udah jadi pengedar gitu kan. Tapi ya aku kan nggak tahu kasusnya seperti apa, kenapa bisa dia jadi kayak gitu. Apakah mungkin kayak kurang perhatian dari orang tua, ataukah mungkin emang dia nggak bareng sama keluarganya atau gimana, aku nggak tahu. Cuman kalau misalkan dari berita sendiri sangat disayangkan ya, apalagi di usianya yang masih SMP dia udah jadi pengedar, itu luar biasa, shock banget kok bisa gitu dia kayak gitu. Nah ini penting banget untuk para orang tua khususnya yang punya anak, itu harus benar-benar ekstra jaga gimana supaya anak kita tuh nggak sampai terjerumus pastinya, karena kita pasti lihat dari lingkungan sekitar dulu deh, gimana kalau misalkannya emang udah gak baik atau misalkan
kurang aman, harusnya bisa langsung harus bisa langsung jadi perhatian gitu, harus jadi buat orang tuanya jadi catatan gitu, gimana caranya supaya anak kita masih tetap aman di usianya yang kalau 15 ya udah seumurannya emang begitu mainnya gitu. Ini sampai jadi pengedar tuh gila sih menurut aku sih, shock banget. Peran orang tua penting di sini sih, gimana caranya supaya bisa ngejaga anak dengan baik-baik itu sih. Terakhir. Oh ya, oke. Jangan lupa saksikan kembalinya Raden Kian Santang season 3 setiap hari jam 9:30 malam hanya di MNC TV. Karakter kita tetap sama, cuman aku tetap jadi Surawisesa. Tetap Arnold jadi Yudhakara, dan memang untuk kembalinya Raden Kian Santang season 3 ini benar-benar sangat matang banget ya. Persiapannya dari actionnya, dramanya, skenarionya ya El ya. Pokoknya dari pengadegannya semua benar-benar benar-benar merasakan bahwa ini benar-benar kayak film nih, sinetron loh. Tapi ini benar-benar setting itu kayak film. Apa tadi sebutannya? Hah? Movie apa? Movie style. Movie style. Movie style. Gitu. Ini kan udah lama ya, maksudnya udah ditunggu-tunggu oleh fans nih karena pandemi tertunda dan sekarang tayang. Nah, mungkin kalian sendiri melihatnya gimana nih? Akhirnya tayang juga. Seneng banget juga sih, soalnya gimana ya, aku juga nggak nyangka bahwa audiensnya masih sebanyak ini. Dan malah kayak dulu, makin nambah ya? Makin nambah malahan, kayak tadi aja itu baru beberapa. Kita lihat dari atas tuh, wah gila, bener-bener. Sekali ya, iya, fansnya. kita bukan mereka doang, kita juga ikut merinding. Nonton kita nanti gimana ya, bagus apa enggak gitu kan. Benar, jadi kita jadi makin semangat juga ya, karena apa yang kita bikin selama ini, apa yang kita perjuangkan, alhamdulillah para audiens, para pemirsa, para penonton, para fans kembalinya Raden Kian Santang benar-benar menunggu banget ya. Iya. Menunggu banget kembalinya Raden Kian Santang season 3 ini. Mungkin yang istimewa di season 3 ini apa nih? Kalian ngeliat apa nih? Ini siapa? Yang Istimewa. dari season 3 ini. Yang istimewa dari season 3 ini kalau yang paling kelihatan banget mungkin dari segi gambarnya ya. Dari segi gambarnya tuh bener-bener emang tadi kita bilang movie style banget. Terus juga editannya semuanya tuh nggak berlebihan. Terus kayak udah ada beberapa scene yang ntar deh kalian nonton sendiri, ada beberapa scene yang editannya tuh kayak udah film-film luar negeri gitu. Ada yang adegannya Mbak Wika nanti dia pokoknya intinya kayak gitu, tapi adegan itu mirip-mirip kayak Avenger gitu. Iya, karena sinetron kembalinya Raden Kian Santang kan season 1, season 2 kan ya hanya bentuk sinetron lah ya. Tapi kalau untuk kali ini tuh benar-benar dibilang kayak settingan series kan udah settingan film kan. Dan ini juga benar-benar shotnya, sinematiknya itu dapat banget. Kayak kita kemarin ke mana? Pangandaran Dan fightingnya juga ya. Fightingnya juga, terus dari segi efeknya juga nggak terlalu. Kalau kemarin kan karena memang kita banyak fighting, jadi efek-efek kan banyak yang menutupi wajah kita nih. Tapi kalau untuk kali ini benar-benar efeknya tuh dikemas dengan sangat baik gitu lah. Ini kan nanti pas syuting kan nanti kalian pas puasa nih. Mungkin gimana sih? Persiapannya gitu. Kalau pas puasa sih aku nggak begitu banyak fighting juga ya, cuman kalau di istananya aja mungkin ada banyak scene. Iya enak. Nah, yang banyak scene fighting itu kalau lagi puasa itu tuh yang bikin kayak aus, lapar. Yang banyak scene fighting tuh Yudhakara ini. Ya, kalau Suhel ini kan dia berperan sebagai Surawisesa, itu ada raja Pajajaran ya, yang dimana dia pasti akan rutenya pasti akan di Pajajaran aja gitu loh. Kemungkinan ada sesekali keluar ya ke hutan ya, dan itu fighting pun nggak terlalu banyak gitu loh. Nah kalau misalkan saya nih Yudhakara nih, jadi berperan sebagai Yudhakara itu memang sungguh sangat agak sulit ya, karena satu dramanya juga harus dia jaga juga, terus fightingnya apalagi bulan puasa benar-benar harus effort banget nih, karena kan Yudhakara ini pengembara jahat juga, tapi dia sebenarnya nggak terlalu jahat banget, tapi dia punya motivasi atas kejahatan dia. Kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu gitu loh. Berarti nanti akan bawa makanan sendiri atau seperti apa nih buat berbuka? Ya, kalau dulu masih bisa, cuman kalau sekarang kan kita lebih produktif ya. Jadi syuting itu dari pagi dan pulangnya emang nggak malam. Jadi tapi kalau misalkan kayak gitu mungkin karena masih dari pagi syutingnya, jadi nggak kepikiran buat bawa makanan. Kalau dari rumah mungkin nanti paling pesan makanan aja. Pakai online sih paling ya. Paling lebih tepatnya gitu. Mungkin buat membangun chemistry dengan pemain yang lain seperti apa sih kalian sejauh ini? Untuk chemistry yang baru juga ya, yang baru masuk gitu ya. Kalau chemistry, kalau untuk gue pribadi sama Suhel, karena Suhel kan lebih dulu nih masuk kembali Raden Kian Santang, gue setelah Suhel gitu kan, dan membangun chemistry itu kita karena memang kita punya tujuan sama, kita juga satu karakter yang sama, satu pemikiran ya. Iya, dia suka main sama-sama karakternya hampir sama ya.
suka main game, suka nongkrong, suka ngobrol, jadinya nyatu gitu loh. Dan juga kalau untuk yang pemain-pemain baru gimana El? Agak lebih seru ya? Maksudnya lebih Kalau gampang ya sama untuk dekatnya? pemain-pemain yang baru, kadang-kadang kan ya namanya mereka baru datang ke Iya. tempat kita yang kitanya udah banyak pada ngobrol, kita yang harus welcome ke mereka kayak apa kabar, nanya ini baru berapa kali syuting kayak gini atau apa pengalamannya. Karena kan balik lagi yang mereka kan tamu ya Iya. sebenarnya, tamu. Dihitungannya tamu. Tamu begitu dia datang ke tempat kita, kalau misalkan kita nggak welcome nanti kita bakal dicap, wah sombong banget nih Iya. gitu loh. Pemain lamanya, wah kok kayak nggak ngerangkul ya, kok membeda-bedakan ya, biasanya kayak gitu kan. Karena kan ini pemainnya banyak banget ya El ya. Iya, banyak Berapa El? banget. 30 berapa tuh? Hampir 30 lebih. 35-an lah kurang lebih. Iya, banyak banget dan itu masih ada tambah-tambahan lagi di pemain tambahan yang masuk lagi gitu kan. Jadi, ya jadi gitu. Lihat tadi acara nobarnya gimana Bang? Dengan para fans? Begitu Gimana gitu startnya? tadi sama sih yang tadi udah aku ngomongin, ngeliat audiensnya tuh ngelihat semuanya tuh excited, terus juga begitu tiap ada pemain yang datang mereka kayak teriak-teriak apa segala macam, terus juga begitu ditanya gimana tayangannya, kan ada beberapa orang yang tadi udah kepilih buat nonton duluan, mereka bilang keren banget, puas nontonnya, aku ikut seneng juga karena mereka seneng. Gimana Bang? Iya, pokoknya apa ya? Jadi pas begitu masuk pertama kali, karena kan kembalinya Raden Kian Santang, kita sebelumnya belum pernah kayak gini ya. Belum pernah kita dapat nobar bareng sama fans di kantor, terus juga di tempat teater gitu kan. Karena dimana di saat kita masuk, kita merasakan bahwa wah Kian Santang film banget nih gitu loh. Film banget, dan begitu penontonnya juga antusias banget. Yang untuk nonton, komennya juga positif banget. Jadi aura kita juga kita membawakan dengan yang sangat positif banget gitu. Kita bakal kayak gimana? Kayaknya kita harus bisa nih sampai 1000 episode nih. Kita harus bisa nih bikin menghibur mereka gitu sih. Yang terakhir promo dong. Jangan lupa buat saksikan Kembalinya Raden Kian Santang season 3 jam 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV.